kolaborasi ya. Terus ada yang unpaid leasing, biasanya kita ini sama komunitas mahasiswa yang mungkin tidak ada budget, tapi secara konsep bagus, secara ide bagus, gagasan, kita kasih saja tempat seperti itu. Terus yang terakhir inisiatif program yang kita buat sendiri. Jadi seperti itu. Jadi ada beberapa model kerjasama lah. Jadi kalau misalnya kita selalu bahasakan ke teman-teman mahasiswa itu, silakan datang dan sabotase tempatnya untuk kegiatan apapun. Karena saya ini ada 2 mata kuliah Creative placemaking. Jadi sebenarnya creative placemaking itu sebuah bisnis yang fokusnya untuk mengaktifasi ruang-ruang yang mati ataupun ruang-ruang yang pasif. Jadi contoh sebenarnya yang paling populer saat untuk merekrut teman-teman yang Gen Z ini juga sudah mulai ditinggalkan sebenarnya. Makanya kalau kita lihat rekrutmen sekarang itu bukan lagi kayak minimal 25 tahun, 23 tahun, itu malah dipasang lebih tinggi, 30, 35. Itu karena kondisi seperti ini sebenarnya. Jadi sebenarnya kalau tantangannya teman-temannya sekarang, apalagi yang umurnya yang masih golongan Gen Z sebenarnya, mental tadi benar dari ibu yang disebut dari mental, tapi sekaligus juga skillnya tadi, soft skill yang dibutuhkan tapi masih kurang dilirik, kayak data analisis tadi sebenarnya, sama hal-hal yang sifatnya di strategi yang kayak brand strategi, communication strategi kayak gitu. Ya, saya kembalikan ke kami, makanya mungkin kita ini dulu di sini. Kembali ke untuk merekrut teman-teman yang Gen Z ini juga sudah mulai ditinggalkan sebenarnya. Makanya kalau kita lihat rekrutmen sekarang itu bukan lagi kayak minimal 25 tahun, 23 tahun, itu malah dipasang lebih tinggi, 30, 35. Itu karena kondisi seperti ini sebenarnya. Jadi sebenarnya kalau tantangannya teman-temannya sekarang, apalagi yang umurnya yang masih golongan Gen Z sebenarnya, mental tadi benar dari ibu yang disebut dari mental, tapi sekaligus juga skillnya tadi, soft skill yang dibutuhkan tapi masih kurang dilirik, kayak data analisis tadi sebenarnya, sama hal-hal yang sifatnya di strategi yang kayak brand strategi, communication strategi kayak gitu. Ya, saya kembalikan ke kami, makanya mungkin kita ini dulu di sini. Kembali ke untuk menguasai ilmu, sedangkan pada saat ini yang kerja bukan cuma ilmu yang kita dapat di bangku sekolah, bangku kuliah yang kita terapkan. Jadi yang kita terapkan juga pastinya adalah bagaimana kita bagaimana kesiapan kita menghadapi orang banyak, bagaimana kesiapan kita menghadapi sistem yang sebelumnya mungkin belum pernah kita ready for that. Mungkin ada yang mau Kapolri atau berhadapan dengan kamu. Seperti saya informasikan juga sebelumnya, karena Fokus Beceratan sendiri adalah brand internasional. Jadi ketika kita menguasai bahasa tersebut, akan lebih mudah untuk kita mendalami import tersebut. Demikian juga di restoran juga sama, satu menunya apakah itu dari digital mungkin. Alhamdulillah kami juga sangat menyusun materi-materi pembelajaran yang berkaitan dengan apa yang dibutuhkan di hotel dan restoran. Kira-kira tantangannya apa mahasiswa kami ini sekiranya menghadapi hasil direktur di hotel restoran di walaupun ini sudah ada dan kemudian juga selanjutnya sesudah bagaimana. Terima kasih Bu. Terima kasih sekali lagi. Iya, sama-sama ya. Ada alumni bergabung, Alia dan Mitra dari kalau bisa
lagi di Palembang memang karena lagi ada bikin. Ada yang berbeda nih saya. Iya. Luar warna hitam kepalanya. Oh iya. Itu katanya mungkin ya. Tambah cantik juga. Oke, saya serahkan ke Ibu dosen malah Pak Panti nanti silakan. Oke, hanya saya punya apa namanya dan seperti di sini ada tulis tulisan, ada juga tulis hotel and restaurant. And sebenarnya juga untuk industri and industri masih terpakai. Dan sebenarnya mostly dari mata kuliah dan dijawab langsung aja pertanyaannya seperti apa sih relevan kita dengan pekerjaan gitu. Oh, kan kalau saya memang kerjanya di Jakarta di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, jadi mungkin untuk pekerjaan dan divisiku sekarang saya tidak ada yang relevan sama mata kuliah yang kemarin karena saya di divisinya saya ada di dua divisi di sarana dan prasarana sama di Masih dulu. iya tapi kalau lupa Lupa mata kuliah dulu. lupa sama mata kuliah apa sebenarnya saya diajarin pakai aplikasi apa gitu terus digunakan di kantor sekarang. Jadi sebenarnya tidak banyak tapi masih relevan ya. Ya, Tidak ada pertanyaan dari dosen-dosen lain kepada Pak Ya baik, terima kasih banyak atas kesempatannya Bu Himala. Langsung saja ya kepada alumni adik Diza dan adik Atia ya, ucapkan sebelumnya terima kasih banyak ya sudah meluangkan waktunya mengikuti kegiatan workshop kurikulum. Nah, pertanyaan saya tadi saya simak jawaban dari adik Atia dan adik Diza ya mengenai relevansi mata kuliah dan lingkungan kerja. Ya, dan berdasarkan jawaban adik-adik, adik mengatakan tidak terlalu banyak, tapi ada. Nah, berdasarkan pengalaman di tempat kerjanya adik Liza dan adik Atia, ya, kira-kira yang hasil dari pengalaman kerjanya tersebut ada tidak soft skill, ya, atau hard skill yang bisa menjadi saran untuk prodi agar di masa yang sekarang jadi itu public relation gitu mata kuliah yang kemarin kayak iya benar hampir terpakai semua di kantorku yang sekarang, tapi yang paling terpakai itu yang public speaking kayak gitu. dengan ketika mulai beradaptasi di dunia kerja. Ya, jadi ada tidak korelasi antara pengalaman belajar dengan ketika memulai beradaptasi di dunia kerja? Ya, silakan ada.